Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita bakal melanjutkan materi praktikum sistem produksi, masih membahas mengenai forecasting. Cuman untuk hari ini materinya itu akan membahas metode dalam menyelesaikan studi kasus forecastingnya. Ini saya share screen dulu timeline hari ini. Nah, bentar, ada yang masuk. Oh, sebentar. Oke, ini timeline kita hari ini. Jam 9 sampai jam 9.15 tadi kita udah prepare. 9.15 sampai 19.40 saya bakal memberikan materi presentasi lebih ke teoritisnya. Lalu nanti ada waktu sekitar 5 menit buat diskusi kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan. Kemudian 9.45 sampai 10.50 kita pengerjaan Excel. Jadi teman-teman disiapkan Excel-nya yang sudah saya upload di Google Classroom. Juga teman-teman kalau bisa ada buku catatan, soalnya nanti di materi presentasinya mungkin poin-poinnya aja, tapi penjelasannya secara lisan dari saya. Nanti 10.50 sampai jam 11 itu kita ada kuis. Kuisnya tanya jawab biasa aja. Materinya dari yang saya jelasin nanti di presentasi. Jadi setiap poin-poin yang saya jelasin usahakan dicatat. Oke. Kita mulai presentasinya. Sudah terlihat belum teman-teman layarnya? Sudah, Mbak. Oke, kita mulai. Materi hari ini kita bahas mengenai forecasting. Elements of good forecast. Di sini ada meaningful. Jadi dalam membuat peramalan itu ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam pengambilan datanya. Apalagi sebenarnya kan dalam forecast ini sendiri kita menggunakan data masa lampau. Data masa lampau itu kita harus uji dulu keakuratannya, apakah masih akurat apabila diterapkan untuk meramalkan misalnya produksi di masa yang akan datang. Jadi elemen yang harus diperhatikan dalam menyusun forecast yang baik yaitu yang pertama meaningful. Jadi peramalan ini nanti hasilnya harus berarti dan masuk akal, itu masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi datanya itu memang sesuai dengan tidak harus persis namun mendekati data aktualnya. Lalu selanjutnya written, jadi harus tertulis agar memudahkan dalam membuat horizon peramalan dan historis data. Semua data-data yang dipakai dalam peramalan itu harus tertulis dan harus diarsipkan sehingga saat ingin membuat peramalan itu memudahkan karena dalam menyusun peramalan kita itu membutuhkan sangat bergantung sekali pada waktu dan intinya pada siklus waktu juga pada data historis yang ada. Kemudian easy to use.
peramalan jangan sampai menyulitkan kegiatan operasi yang ada. Jangan sampai kita berpatokan pada peramalan sehingga membuat kacau siklus produksi yang sebenarnya sudah berjalan. Sebentar. Oke. Kemudian reliable. Peramalan harus dapat diandalkan dan membangun kepercayaan diri bagi user. Selanjutnya akurat. Peramalan harus akurat sehingga bisa menjadi pembanding untuk alternatif lain. Jadi sebenarnya forecast ini pada akhirnya hanya salah satu alternatif dari alternatif-alternatif lain yang nantinya pada akhirnya harus dipilih juga mana yang terbaik untuk diaplikasikan pada proses produksi. Yang terakhir ada timely. Yang tadi saya bilang horizon waktu pada forecast ini tuh menjadi penting karena forecast sangat bergantung pada waktu pengambilan data historis yang ada. Oke, dalam menyusun forecasting ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, menentukan tujuan forecasting. Forecasting ini sendiri bisa dalam berbagai bidang itu sebenarnya bisa diterapkan. Jadi misalnya pada bidang finance, tujuannya apa? Untuk mengetahui arus kas kah atau untuk mengetahui arus kas kah atau untuk mengetahui untuk mengetahui estimasi biaya dan profit. Sedangkan misalnya dalam human research, tujuannya forecasting dilakukan untuk hiring dan recruiting, juga untuk training pegawai mungkin. Lalu pada bidang marketing misalnya tujuan forecasting bisa untuk menentukan pricing dan bagaimana teknik promosi untuk produk tersebut bisa diterima di pasar. Lalu dalam produksi seperti kita tahu itu biasanya forecasting bisa bertujuan untuk mengetahui material requirement planningnya bagaimana, schedule dalam produksi bagaimana, ataupun beban kerja atau workload. Kemudian langkah yang kedua adalah membangun horizon waktu. Yang tadi saya bilang timely itu penting sekali dalam forecasting. Dalam forecasting kita harus menentukan data historisnya itu yang mau dipakai 24 bulan sebelumnya, 12 bulan sebelumnya, atau berapa tahun sebelumnya itu harus dipertimbangkan. Kemudian menentukan metode yang akan digunakan. Metode ini teman-teman sebenarnya bisa lihat di modul halaman 5-8. Di situ ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam menyelesaikan forecasting. Tapi pada hari ini kita akan membahas 4 metode yang nantinya pengaplikasiannya kita uji coba dengan bantuan Microsoft Excel. Lalu langkah selanjutnya mengumpulkan dan menganalisa data. Yang kelima baru mulai membuat forecast-nya. Yang keenam memonitoring dan evaluasi hasil forecast. Kenapa sih kita perlu memonitoring dan evaluasi hasil forecast? Karena pada dasarnya forecast ini merupakan data historis atau data masa lampau yang memungkinkan terjadinya model yang dipilih kurang memadai akibat tiba-tiba misalnya secara mendadak unfortunately terjadi kelalaian suatu variabel penting atau adanya perubahan dalam variabel yang tidak dapat ditangani oleh metode yang dipilih. Atau mungkin tiba-tiba selama berkembangnya produksi dalam sebuah perusahaan, berkembangnya teknologi di dalamnya, data historis tersebut tidak reliable lagi karena terdapat variasi-variasi tidak teratur atau penafsiran yang mungkin bergeser atau nanti ada yang namanya variasi acak. Kemudian dilanjutkan. Oke, yang kita bahas seperti di pertemuan pertama saat briefing, model forecasting itu ada 2. Ini kita ulas kembali. Yang pertama model kualitatif. Kalau model kualitatif ini berdasarkan objektif atau hanya opini, pendapat, argumen, intinya seperti itu kalau kualitatif dari masa lampau. Faktor pendukungnya apa sih kalau kualitatif? Ya tadi dia hanya berdasarkan
lisan saja seperti intuisi, opini, pengalaman penjualan, atau sistem nilai pengambilan keputusan. Tinjauannya atau datanya itu bisa diambil dari mana? Dari dugaan manajemen, market research, ataupun opini tenaga penjualan. Karena mereka yang turun langsung dalam proses penjualan, itu opininya sangat dibutuhkan jika kita menggunakan model kualitatif. Karena mereka yang tahu di lapangan itu seperti apa. Kemudian model forecasting yang kedua, model kuantitatif. Pada dasarnya sama-sama menganalisis kondisi dari data historis, namun bedanya dalam model kuantitatif dia bukan secara lisan tulisan, tapi dibentuklah menjadi model matematis. Model kuantitatif inilah yang nanti kita akan pelajari lebih dalam. Karena mungkin akan sedikit rumit karena banyak rumus-rumusnya, karena semua data itu kemudian akan dibentuk menjadi model matematis pada metode-metode yang berbeda. Faktor pendukungnya biasanya adalah tersedianya informasi tentang masa lalu. Informasinya itu harus dapat dikuantitatifkan dalam data numerik. Yang ketiga, dapat diasumsikan beberapa aspek pola masa lalu akan berlanjut di masa datang. Tinjauannya atau datanya itu bisa diolah dan dianalisis menggunakan dua model, yaitu time series model dan associative model. Dua model ini nanti kita akan pelajari di Excel. Kalau time series model itu biasanya dibagi lagi menjadi 3. Naive approach, moving average, dan exponential smoothing. Cuman dalam praktikum sistem produksi ini, kita akan membahas, di time series ini akan membahas lebih ke exponential smoothing. Exponential smoothing ini nanti akan dibagi lagi menjadi 3. Nanti kita bisa lihat di Excel-nya. Kemudian, untuk model asosiatif ini, kita dibagi menjadi 2. Linear regression dan non-linear regression. Dua model ini juga nanti akan dibahas di Excel. Bagaimana cara menyelesaikannya dengan metode tersebut dan grafiknya nanti seperti apa perbandingannya. Oke, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih metode forecasting. Yang pertama, suatu metode tidak dapat bekerja pada semua kondisi permasalahan. Itulah nanti pada saat kita di Excel tuh nanti saat kita eksekusi, pada akhirnya kita harus menghitung rekapitulasi error dari masing-masing metode. Metode mana yang memiliki rekapitulasi error paling rendah, karena itu mendeskripsikan tingkat keakurasiannya. Semakin rendah rekapitulasi errornya berarti bisa mendeskripsikan bahwa hasil forecast tersebut hampir mirip dengan hasil aktualnya jika dianalisa. Kemudian yang kedua, dua hal penting dalam forecast adalah biaya dan tingkat akurasi. Biaya di sini adalah sebagai bahan pertimbangan apakah forecast ini dengan metode ini akan menghasilkan biaya cost yang lebih besar atau malah memberikan profit bagi perusahaan. Tingkat akurasi yang tadi saya bilang, kita akan di akhir menghitung rekapitulasi errornya. Yang ketiga, adanya ketersediaan faktor lain. Oke, ketersediaan faktor lain ini terdiri dari historical data, komputer, karena pada akhirnya semakin berkembangnya teknologi, kita sadar bahwa dalam menyelesaikan studi kasus forecasting, kita tidak bisa hanya menghitungnya secara manual, karena itu akan memakan waktu dan memakan biaya yang besar. Sehingga diciptakanlah beberapa software-software yang bisa membantu dalam menyelesaikan permasalahan forecasting. Kalau dalam penelitian operasional, biasanya kita menggunakan software POM-QM. Lalu pada sistem produksi kita di sini biasanya memakai WinKSB. Tapi untuk yang paling sederhananya, pembelajaran pertama kita coba menerapkannya dalam dengan bantuan Microsoft Excel. Kemudian faktor lainnya yaitu waktu untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Itu juga menjadi pertimbangan. Metode-metode dalam peramalan. Oke, bisa teman-teman lihat
di sini itu merupakan grafik metode regresi linear. Ini adalah metode pertama yang akan kita bahas dan eksekusi nanti di Microsoft Excel. Yang di atas ini, Y aksen T sama dengan A plus BT. Y aksen T ini ada menggambarkan peramalan. A plus B, A dan B itu merupakan parameter atau variabel yang diukur. Ini merupakan variabel dependen dan variabel independen pada proses peramalan. Variabel sebab akibat. T-nya ini sendiri adalah periodenya, waktunya. Kita mau mengambil data historis tersebut sebanyak berapa 24 bulan di masa lampau atau 12 bulan, itu adalah T atau periode. Kita lihat di sini grafiknya itu lurus ke atas karena jelas metode regresi linear ini, linear itu sendiri adalah garis lurus, entah trennya nanti ke atas atau trennya ke bawah. Gitu. Metode regresi linear ini mengasumsikan bahwa data historis di masa lampau itu 100% linear. Jadi kita harus menganggap data di masa lampau itu 100% linear, walaupun memang pada kenyataannya tidak selalu begitu dan tidak mungkin sebuah data itu selalu tegak lurus ke bawah atau selalu tegak lurus ke atas, pasti fluktuatif. Oke, ini metode regresi linear. Nah, selanjutnya ada metode regresi kuadratis. Yang di atas ini rumus peramalannya, bisa teman-teman lihat variabelnya bertambah karena dia bersifat kuadratis. Faktor-faktor pendukungnya berbeda dari linear yang tegak lurus, dia itu lebih fluktuatif nanti. Mungkin nanti teman-teman saat pembuatan laporan datanya berbeda, mungkin yang kita lihat ini data merahnya, karena data birunya sampai di metode lain juga akan sama bentuknya karena permintaannya sama datanya. Sedangkan untuk peramalannya, karena perhitungannya rumusnya beda-beda, mungkin nanti teman-teman akan menemukan grafik yang parabola atau bagaimana, itulah regresi kuadratis. Pada prinsipnya nanti perhitungannya hampir sedikit sama dengan metode regresi linear, yang membedakan adalah asumsinya. Asumsi pada regresi kuadratis menganggap data historis pada masa lampau bersifat kuadratis, sehingga periodenya nanti akan biasanya di linear hanya dipangkatkan 2 agar statis ke atas atau ke bawah. Kalau di kuadratis bisa dipangkatkan hingga 3 hingga 4, kayak gitu. Dulu tangan kamu aja. Nanti di mana, di ruang mana? Dulu. Oke, selanjutnya metode Des-Brown. DES ini kepanjangannya Double Exponential Smoothing. Des-Brown ini merupakan penjabaran dari metode exponential smoothing, double exponential smoothing, di mana metode double exponential smoothing atau DES ini sebenarnya dibagi menjadi 2, yaitu metode Brown dan metode Holt. Kalau di metode Brown ini sendiri, dia hanya menggunakan 1 parameter. Sedangkan nanti selanjutnya nih ada Des-Holt, itu menggunakan 2 parameter atau 2 konstanta permulusan. Nah, mungkin teman-teman di modul lihat di situ ada alfa. Nilai alfa itu nanti kita yang tentukan. Mau 0,1 atau 0,3 itu bebas, asal rentangnya adalah nilainya itu 0 lebih dari 0, namun kurang dari 1 nilai alfanya itu. Alfa ini apa sih? Alfa ini merupakan konstanta permulusan. Konstanta permulusan ini bertujuan untuk merapihkan data acak sehingga trennya lebih stabil di grafik. Seperti itu. Lalu, dalam mencari alfa, kita harus memperhatikan data ini merupakan data terbaru atau data yang lebih lama lagi. Apabila data tersebut masih baru, maka alfanya bernilai sama dengan alfa atau lebih dari 0 dan kurang dari 1. Sedangkan apabila datanya lebih lampau lagi, maka perhitungan alfanya menjadi alfa dalam kurung 1 minus alfa. Nilai alfa ini akan membantu dalam proses penyelesaian studi kasus agar menghasilkan tingkat kesalahan paling kecil.
dalam hasil peramalan. Metode Des-Brown ini sangat cocok untuk hal-hal yang fluktuasi secara random atau tidak teratur. Jadi apabila di perusahaan data historis kita terkait produksi ini fluktuasi, mungkin di penjualan di bulan ke-1 dia meningkat, tiba-tiba di penjualan kedua dia turun, dan ketiga keempat dia meningkat lagi turun, itu kan terlalu fluktuasi. Maka sangat tepat ketika kita menggunakan metode Des ini sendiri. Untuk kapan kita menggunakan metode Des-Brown dan kapan menggunakan metode Des-Holt, kita lihat dulu parameternya. Jika hanya satu parameter atau satu variabel yang ingin dibandingkan, maka silakan gunakan Brown. Tapi jika ada dua variabel yang ingin dibandingkan, maka gunakanlah Des-Holt. Keuntungannya apa sih dari menggunakan metode Des-Brown ini sendiri? Yang pertama, relatif lebih sederhana. Yang kedua, biayanya rendah. Namun ada keterbatasannya juga. Ramalan yang dihasilkan akan sangat sensitif karena dia bergantung dengan konstanta permulusan. Lalu keterbatasan lainnya adalah ini hanya bisa diterapkan untuk meramalkan forecast dalam jangka pendek atau jangka menengah. Jadi untuk jangka panjang dia tidak stabil karena konstanta permulusan itu sendiri. Oke. Untuk model dari Des-Brown, teman-teman bisa buka di modul. Dia ada 2 kali permulusan. Yang pertama X aksente, yang kedua X kutip 2T. Itu model rumus-rumus Brown. Jadi dia akan melakukan 2 kali permulusan untuk mendapatkan data yang akurat. Kita lanjut lagi ke metode Des-Holt. Di sini dalam metode Des-Holt cukup panjang dalam rumusnya, karena teman-teman memiliki 2 nilai permulusan atau 2 nilai konstanta permulusan. Teman-teman bisa lihat di halaman 8 di modul. Di situ ada alfa sama gamma, konstanta permulusannya ada 2. Sehingga nanti dalam menyelesaikan permasalahan ini kita harus mencari dulu kita harus menentukan dulu nilai alfa dan gamanya. Misalnya alfanya itu mengenai tingkat permintaan produk ini A gitu. Terus konstanta permulusannya adalah mengenai strategi pemasarannya. Lalu kemudian dibandingkan, teman-teman harus menghitung dulu nilai yang ingin digunakan itu berapa. Asalkan balik lagi ke peraturan pertama, nilainya itu lebih dari 0 tapi kurang dari 1. Kayak gitu. Ini untuk metode Des-Holt. Hah? Oh iya. Oke, terima kasih teman-teman. Sebentar kita pindah ke kelas dulu. Hahaha. Maunya di ruang mana, Jul? Ya, nanti di YouTube-nya ada jalan-jalan nih.